Selamat malam, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Indonesia. Deskripsi sistem adalah eh, pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengadaan buku, dan pelaporan. Jadi, apabila seorang anggota ingin mendaftar, apabila dia telah memiliki kartu anggota, maka tidak perlu mendaftar anggota baru lagi. Dan apabila belum terdaftar, maka akan didaftarkan oleh petugas. Anggota dapat meminjam buku yang akan dicatat oleh petugas, lalu melihat status buku yang juga akan dicatat oleh petugas. Nah, catatan ini akan direkam data bukunya yang dapat juga diakses oleh bagian pengadaan. Lalu petugas dapat mencetak laporan pinjaman, mencetak daftar bukti keluar, yang juga dapat dilakukan oleh pimpinan untuk melakukan cetak laporan pinjaman dan cetak daftar bukti keluar. Analisis studi kasus berdasarkan deskripsi dan diagram, anggota adalah pihak yang melakukan pendaftaran dan pinjaman buku. Bagian pengadaan adalah pihak yang menyediakan buku-buku untuk perpustakaan, dan pimpinan adalah pihak yang menerima laporan pinjaman. Kebutuhan fungsional yang teridentifikasi adalah pendaftaran anggota, yaitu satu, pendaftaran mencari data anggota, cari data anggota satu persatu, merekam data anggota, satu dua, rekam data anggota, mencetak kartu anggota, satu tiga, cetak kartu anggota. Rekam data buku, mencatat informasi tentang buku, cari dan tampilkan status buku, tiga, cari dan tampilkan status buku, memeriksa ketersediaan buku. Peminjaman, 4. Peminjaman, merekam peminjaman, rekam peminjaman di 41, mencetak bukti peminjaman di 42, memperbarui status buku di 43. Dalam hal ini mengurangi stok buku. Pelaporan itu di 5, mencetak daftar pengeluaran buku di 51, mencetak laporan peminjaman di 52. Lalu untuk data yang perlu disimpan itu ada anggota dengan kode anggota, nama anggota, tanggal lahir dan tanggal daftar, buku, kode buku, judul, penerbit, pengarang, stok, peminjaman, nomor pinjam, tanggal kembali. Perlu ditambahkan referensi ke kode anggota dan kode buku untuk menunjukkan siapa meminjam buku. Untuk diagram konteks di sini kita dapat lihat analisis peminjaman bukunya, analisis eksternal anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Analisis aliran dari datanya adalah ID anggota, dari anggota ke sistem. Lalu, yang dari anggota ke sistem itu adalah ID anggota, kode buku pinjaman, dan kartu anggota. Dari sistem ke anggota itu adalah info status buku, kartu anggota, dan bukti pinjaman. Lalu dari bagian pengadaan ke sistem adalah ID buku. Bagian pengadaan ke dari sistem ke bagian pengadaan adalah daftar pengeluaran buku, dan dari sistem kepimpinan adalah laporan pinjaman. Lalu untuk di FD level 0 sistem peminjaman buku, proses pertama itu adalah pendaftaran berinteraksi dengan anggota dan data stok anggota. Lalu untuk yang kedua, data buku berinteraksi dengan bagian pengadaan dan data stok buku. Untuk ketiga itu adalah cari dan tampilkan status buku berinteraksi dengan anggota dan data stok. Data stok di anggota. Lalu yang keempat adalah peminjaman berinteraksi dengan anggota, data store anggota, data store buku, dan data store peminjaman. Untuk kelima itu pelaporan berinteraksi dengan pimpinan, bagian pengadaan, data stok peminjaman, dan data stok buku. Data store anggota. Jadi data stoknya adalah anggota, buku, dan peminjaman. Lalu di level 1 di sini adalah proses pelaporan. Yang pertama adalah cari data menerima ID anggota, berinteraksi dengan data store anggota, dan menghasilkan data anggota. Nah, ini lalu direkam data anggota, menerima data anggota, dan menyimpan ke data store anggota. Lalu akan
Ketiga itu cetak kartu anggota, menerima data dari data store anggota, dan menghasilkan kartu anggota. Lalu di level 1, proses keempat itu peminjaman. Pertama ini adalah rekam peminjaman, menerima data buku dari proses 3 yang tadi. Lalu anggota berinteraksi dengan data store buku dan peminjam. Lalu yang kedua, cetak buku peminjaman. Untuk menerima data dari data store peminjaman, buku, dan menghasilkan bukti peminjaman. Lalu yang ketiga, update buku. Menerima data dari data store peminjaman dan memperbarui data store buku. Lalu yang kelima adalah pelaporan. Nah, pertama itu adalah cetak laporan menerima data store dari peminjaman dan buku, hasilkan laporan peminjaman. Buku adalah cetak daftar pengeluaran menerima data dari data store buku dan peminjaman, menghasilkan daftar ya, pemodelan data atau diagram FI-nya, diagram IR menunjukkan hubungan antara entitas data. Pertama itu adalah anggota, family key-nya adalah kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal. Kedua adalah peminjam, family key-nya adalah nomor pinjam. Lalu ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Ini adalah buku, family key-nya adalah kode buku, lalu ada judul, penerbit, pengarang, dan hubungannya adalah anggota melakukan peminjaman one to many, anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Peminjaman terdiri dari buku, many to many. Satu peminjaman bisa melibatkan banyak buku, dan satu buku bisa terlibat dalam banyak peminjaman. Namun dalam konteks ini, kemungkinan satu peminjaman untuk satu buku, jadi di sini ada, walaupun ini many to many, di sini juga ada one-nya, atau satu peminjaman untuk beberapa buku yang dipinjam sekaligus. Diagram IR menunjukkan peminjaman memiliki hubungan terdiri dari dengan buku, mengingatkan bahwa peminjaman adalah entitas asosiatif, adalah antara anggota dan buku. Lalu kamu data di sini ada data stoknya berisikan anggota, kode anggota sebagai memiliki, nama anggota, tanggal buku, kode buku. Oke, ini saya ngapain lagi ya? Pinjaman nomor pinjam, pinjam, penting untuk catat bahwa kode anggota dan kode buku di sini adalah foreign key yang menghubungkan ke tabel anggota dan buku. Akan kata, ID anggota, nama tanggal lahir, dan nomor identitas, nama kartu anggota, kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal waktu, kode buku, info status buku, kode buku, judul, atau ada tidaknya pinjaman, kode buku pinjaman, kode buku, judul, pengarang. Ini menunjukkan bahwa input untuk kode buku pinjaman bisa berupa kode buku, judul, atau pengarang. Bukti pinjaman, nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, kode buku, judul, pengarang dan penerbit, tanggal harus kembali, dan nama petugas. Daftar pengeluaran buku, periode, nomor, kode buku, judul, pengarang, tanggal pinjam. Laporan peminjaman, periode laporan, nomor pinjam, kode buku, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan nama petugas. Keterangan kamus data menjelaskan format dan batasan untuk beberapa atribut data. Nah, untuk spesifikasi proses di sini kita punya pseudocode-nya. Yang pertama adalah rekam data buku di sini ya, di sini lah. Open table buku akan divalidasi ID bukunya, jika valid akan direkam ke table. Lalu kedua adalah rekam peminjaman. Di sini yang validasi buku pinjaman terhadap tabel buku atau anggota. Pinjaman di buku. Jika valid, rekam ke tabel peminjaman. Ketiga ada update buku, yaitu mendapatkan kode buku dari peminjaman, mencari detail buku, menghitung stok, lalu merekam, memperbarui stok. Dapat buku pinjaman, yaitu kode buku, mencek dan barang, hitung stok. Stok adalah jumlah isi, rekam dan update stok. Lalu yang kelima ada cari data anggota. Membuka tabel anggota, menerima ID anggota, mencari data anggota, dan menampilkan hasilnya jika ditemukan. Dan apabila tidak ditemukan, akan ditampilkan data tidak ada. Kesimpulan, pendekatan terstruktur, pentingnya diagram, detail, dan kamus data, dan spesifikasi proses, identifikasi ketergantungan, pemodelan data untuk basis data. Lalu untuk potensi peningkatan, dapat dilakukan validasi lebih lanjut, penanganan error,
proses pengembalian buku atau laporan, jadi tugasnya bisa masing-masing, dipisah lagi, dan antar muka pengguna. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Have a nice day.